Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah wa syukurillahi wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Ayo Bang amin aja baru puasa pertama, Bu. Amin. Nikmat sehat walafiat, karunia hidup dan kehidupan, sehingga kesempatan malam hari ini kita bisa berjamaah bersama yang insya Allah seluruh rangkaian aktivitas kita yang sudah kita mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari tadi semuanya dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal. Salawat dan salam tercurah selalu dan selalu kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad yang telah menghijrahkan kita dari kegelapan jahiliyah kepada alam yang terang benderang dan Islamiyah, yang insya Allah kita semuanya senantiasa menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini saya malam hari ini dapat tugas khusus untuk menyampaikan rukun, syarat dan sunnah di bulan Ramadan. Sudah mafhum barangkali di antara kita sudah banyak yang tahu. Bahkan kalau pengen lebih tahu lebih cepat lagi, buka aja, diklik di Meta. Itu udah ada tuh mengenai rukun kita melaksanakan puasa Ramadan. Di dalam melaksanakan puasa Ramadan kita ketahui bersama bahwa rukunnya itu ada 5. 3. Emang sih lisan saya Itulah gunanya ngaji. Jadi ngaji bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga harus memperhatikan. Maka rukunnya itu ada di yang pertama, Bu. Saya mah ibu-ibu aja dah, karena ibu-ibu ngajinya kan udah luas nih ya. Kalau bapak-bapak kan sebulan sekali. Itu gue banyak nyendernya mengantuknya. Jadi nggak bakalan tahu dah bapak-bapak mah. Jadi aman bapak-bapak ya malam ini ya. Aman, Bu. Rukun puasa Ramadan yang pertama, nih timbang niat susah banget. Niat, bagaimana niatnya, Bu? Allahumma barik lana nawaitu an fa ra ha li hi ta. Gampil bukan? Gampil niatnya. Yang kedua apa rukunnya? Cuma 3 kali gak ada yang nyautin. Menahan. Nahan apa, Bu? Beban hidup. Apalagi menahan makan, minum. Yang ketiga menahan juga dari hubungan suami istri. Yang jomblo santai aman ya, yang masih pada jomblo belum punya pasangan aman. Untuk syarat yang ketiga itu rukunnya. Kemudian apa syarat orang melaksanakan puasa Ramadan? Yang pertama adalah
Korompul. Apa Bu? Balik kemana? Balik ke rumah. Apa yang pertama Bu? Islam. Orang berpuasa Ramadan kudu orang Islam. Karena orang Islam insya Allah dia beriman. Karena panggilan orang yang puasa Ramadan itu panggilannya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kudu Islam Bu. Ini Islam semua. Mana yang kagak? Ini Masya Allah. Jadi kudu Islam. Yang kedua, balik. Sudah dewasa ya. Jadi yang anak-anak aman ya. Kalian itu belum memiliki kewajiban untuk berpuasa ya. Ini lagi tahap latihan datang ke masjid, latihan sholat ya. Jadi belum ada kewajiban buat anak-anak nih ya. Kemudian yang ketiga, mesti sehat. Yang sakit gak wajib puasa, yang sehat yang wajib. Jadi kalau ada orang sehat dia agak berpuasa, dosa. Itu bagian-bagian dari syarat sahnya kita berpuasa. Kemudian sunnahnya baga nyagak, baga ngeget, banyak banget sunnahnya di bulan Ramadan. Kita melaksanakan sholat tarawih sunnah, kita bangun sahur sunnah, tadarus Quran sunnah. Tapi nilainya hampir mencapai wajib bagi kita yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi rukunnya sudah, kemudian wajibnya syarat sahnya sudah, kemudian sunnahnya sudah. Yang menjadi permasalahan kita, ini umur kita udah berapa tahun Pak? Ada yang umurnya 60 tahun, 50 tahun, taruh 50 tahun ya Bu ya. Umur kita 50 tahun sudah. Dalam kurun waktu usia 50 tahun, sudah berapa tahun kita melaksanakan puasa? Ada yang sudah 40 tahun puasa? 20 tahun? 30 tahun? Nggak usah jauh-jauh. Kita kemarin baru saja melaksanakan puasa Ramadan di hari pertama. Permasalahannya, apakah puasa kita diterima sama Allah? Saya udah yakin. Dari rumah saya udah nebak-nebak. Kalau saya nanya begini pasti jawabannya insya Allah. Apakah puasa kita yang kemarin itu Pak, yang kemarin itu Bu, Allah terima? Jawabannya insya Allah. Padahal Allah telah turunkan kisi-kisi kepada kita. Siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian puasanya diterima sama Allah? Syaratnya ada 3. Ini maksudnya kupingnya jalan, matanya ngeliat. Syaratnya 3, orang yang puasanya diterima sama Allah. Sebagaimana munajat doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ya Allah kata malaikat Jibril, jangan kau terima puasa seorang hamba manakala ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin kata Rasulullah. Syarat sahnya kita tahu, rukunnya kita tahu, sunnahnya kita tahu. Bahkan kita mampu melaksanakan puasa Ramadan itu. Dari beduk subuh sampai beduk maghrib kita tahan itu semuanya. Tapi kita nggak bakti sama orang tua, tertolak puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nggak beludah kita kuat, nahan gibah kita kuat,
Bahkan ketika berbuka kita minum dahulu yang sunnah, yang manis-manis. Tetapi kita melawan kepada kedua orang tua kita, sah puasa kita, nol nilainya di hadapan Allah. Jadi nilainya orang berpuasa Ramadan itu yang terpenting adalah nilainya. Bukan dia mampu menahannya, tapi bagaimana dia mengakumulasi puasa itu sehingga nilai-nilainya tercapai di hadapan Allah. Maka ya kita sering dengar tuh kalimat imsak. Di Nurul Huda begitu nggak tuh, kalau udah hampir jam-jam mendekati imsak gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jam sudah menunjukkan jam 4 lewat sekian, tibalah waktunya imsak. Imsak, imsak, imsak. Apa imsak, Bu? Artinya uju pada diem baik malah ngeliatin gua. Itu dijawab. Masa puasa udah 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, arti imsak aja nggak ada yang tahu. Parah banget ya Pak Ibu ya. Mendingan bapak apa nih? Apa imsak Pak? Buset sama baik. Imsak itu adalah udah beri jomplang nih, menahan. Jadi kalau ada kalimat imsak, 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 itu artinya tahan, tahan, tahan. Menahan apa? Al-imsaku anil muftirati, dari segala sesuatu yang membatalkan nilai-nilai puasa kita. Antulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, ma'aniyah, dengan didahului oleh niat. Jadi orang yang berpuasa itu harus kudu wajib didahului sama niat. Kalau puasa sekedar nahan doang tapi nggak pakai niat, nggak sah puasanya. Makanya selesai kita nih melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ditutup dengan witir, habis itu kita baca tuh bareng-bareng, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Takut kalau besok kita bangun tidur lupa bacanya, takut besok kalau kita habis sahur lupa bacanya, saking enaknya kita ngolahin dencis, ngolahin sarden, sampai lupa kita baca niat. Maka udah dibaca tuh paling dulu. Itu yang pertama ya. Jadi orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, tertolak nilai puasanya di hadapan Allah. Yang kedua kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa seorang hamba manakala ia memiliki sifat dendam. Ya nih, kalau ibu punya sifat dendam sama tetangganya gede, benci, nggak ngkat, sekalipun ibu mampu melaksanakan puasa itu, tapi punya sifat dendam, nggak mau memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan tetangganya, kesalahan suaminya, kesalahan saudaranya, maka nilai puasanya tertolak di hadapan Allah. Orang diterima bahasa Inggrisnya. Tinggal pilih tuh. Maka kebiasaan kita nih di Rempoa itu, di Mabat itu, sebelum Ramadan kumpul bareng tuh, namanya tawakufan. Ya, ada yang penutupan sementara majelis taklimnya. Maka sebelumnya saling maaf memaafkan, saling ikhlas mengikhlaskan, karena semua dosa baik kecil besar sedang itu Allah semuanya akan ampuni. Satu dosa yang Allah tidak bisa ampuni. Dosa apa itu? Dosa manusia dengan manusia itu
Allah tidak bisa mengampuni kecuali manusia itu sendiri untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Jadi orang yang punya sifat dendam, puasanya sah di hadapan Allah, tapi nilainya nol. Lalu yang ketiga, ya Allah, jangan Engkau terima puasa seorang hamba manakala ia memiliki sifat kikir, pegeligit, bugut-tugut gagah sikir, buntut gasir, ngegepegel, ngepal, tinggi daga peger naga mau gaugu berbagai igi, nggak pernah mau dia berbagi untuk kemaslahatan orang lain. Boro-boro bikin kolak sepanci buat bukber di sini, yang ada malah ngarep diantar ke rumah. Orang-orang yang pelit seperti ini, kalau dia hartanya banyak, kalau dia rumahnya mewah, perhiasannya bagus, ya sah puasanya di hadapan Allah. Pelit dia, tertolak nilainya. Jadi bulan Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling berbagi. Ya, jangan sungkan-sungkan, Bu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari ciptakan suasana hati kita agar seluruh rangkaian Ramadan kita Allah terima nilainya di hadapannya, bahkan nilai yang terbaik di hadapan Allah. Maka mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mengubah pola berpuasa kita yang tadinya hanya sekedar menahan haus dan dahaga saja. Malam hari ini atau besok kita berpuasa, kita tampilkan nilai-nilai Ramadan kita agar bisa diterima puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, kita langsung ulangan. Langsung ulangan nih Pak, ya, supaya dapat nilai kita pulang dari sini. Bapak Ibu hadirin yang sekalian dirahmati Allah, bahwa puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi harus mempertahankan nilai-nilai puasa kita di hadapan Allah. Maka orang yang puasanya diterima oleh Allah itu cirinya ada tiga. Yang pertama, Bu, tuh kan jangan ngeliatin gua, lu jawab aja. Orang nanya malah dia liatin melongo, baik. Apa yang pertama, Bu? Coba nih bapak-bapak nih, apa Pak yang pertama Pak? Hah? Nah. Hah? Apa? Berbakti kepada orang tua. Jadi hari ini yang masih punya orang tua, pulang dari sini minta ridhonya, minta keikhlasannya, agar perjalanan Ramadan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya, apa dah? Ayo Bu, yang kedua, memiliki sifat pemaaf. Buang itu jauh-jauh sifat dendam kita, miliki sifat pemaaf. Sebelum orang lain minta maaf, kita terlebih dahulu yang memaafkan. Yang ketiga, memiliki sifat dermawan, ya, nggak punya kita sifat pelit tuh. Dermawan. Mana orang-orang yang dermawan?
Orang-orang yang dermawan itu nggak nunggu diminta, tetapi dia mencari siapa yang harus diberi. Itu orang-orang yang dermawan. Bukan nungguin proposal, orang minta baru kita kasih, tapi dia cari. Maka dosa gak begesagar, dosa besar bagi kita kalau kita mampu berpuasa tetapi tetangga kita dalam kelaparan, dosa kita. Apalagi Pak RT-nya, dosa tuh. Ada warganya ya justru nggak mampu, nggak ketahuan. Ya gimana mau tahu pas orang dia diem aja. Jadilah orang-orang dermawan di bulan Ramadan. Jangan nunggu mereka datang, kita yang datang Bu ke sana. Itu baru hebat puasanya. Ya. Mudah-mudahan ketiga hal ini mampu kita aplikasikan di dalam perbuatan-perbuatan di bulan Ramadan, baik itu menjadi kewajiban ataupun menjadi sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Dan insya Allah semua puasa kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini yang perlu saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.